Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di hari-hari terakhir menuju hari yang sangat mulia. Para ulama kita mengatakan al-barakah fil ikhtitam. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau berkahnya sesuatu itu ada di akhir. Nggih. Berkahnya sesuatu itu ada di akhir. Majelis barokai nang awal apa nang akhir? Awal dan akhir. Okay. Makanan ketika Rasulullah SAW ditanya, beliau makan, dihabiskan semua yang ada di piring sampai dijilati yang ada di jari-jari beliau. Katanya Nabi, fa'ayyukum la tadruna bi ayyihimul barakah. Kalian nggak tahu di bagian mana yang ada barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu yang penting barokahnya. Ilmu yang penting berkahnya, harta yang penting berkahnya, anak-anak yang penting berkahnya, pikiran yang penting berkahnya, umur yang penting berkahnya. Segala sesuatu itu yang paling penting adalah barokahnya. Dan kita baru bisa memahami apa makna barokah itu, seperti apa hal itu menjadi sesuatu yang barokah adalah dengan cara nyari tahu apa yang paling dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling diperhatiin sama Nabi, yang paling dilihat sama Nabi, yang paling dipilih sama Nabi, yang paling dijadikan patokan oleh Nabi. Di situ ada sumber-sumber keberkahan. Di situ ada sumber-sumber keberkahan. Jadi ilmu, barokahnya ilmu ada di dalam apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengamalannya ilmu, kalau kita lihat umur kita dibandingkan umur Nabi, atau yang menjelang kita akan jalani sebentar lagi puasa Ramadan, kita beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan kita ini ketemu sama Ramadan ini sudah berapa kali? Kita puasa di bulan Ramadan ini sudah berapa kali? Yang umurnya 30-an kayak saya, kurang lebih berarti 20-an kali ketemu sama Ramadan sing genah puasa, istilahnya gitu. Kalau yang umurnya 40-an berarti 30-an kali. Lek umurnya 50-an, enek sing 50. Yang buri-buri niki banyak 40 kali ketemu sama Ramadan. Dan kita bandingkan sama Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu dapat perintah puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, telah aku wajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu itu juga berpuasa, agar kalian punya yang namanya ketakwaan, agar kalian ngerti rasa takut yang Allah Ta'ala inginkan ada di dalam hati-hati kalian, yang Allah Ta'ala inginkan masuk di dalam dirimu, yang akan menjadikan salatmu itu lebih indah, yang akan menjadikan zikirmu lebih baik, yang akan menjadikan tutur katamu lebih berhikmah, yang akan menjadikan waktu-waktumu itu lebih baik, adalah dengan kemasukan takwa di dalamnya. Segala sesuatu kalau kemasukan takwa wis mesti apik.
Orang mau jadi apapun, mau berprofesi sebagai apapun, mau berada di tempat manapun, kalau sudah punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya. Tidak akan nyelakain orang kalau orang bertakwa. Tidak akan ngerusui orang kalau orang bertakwa. Tidak akan nyakiti orang kalau orang punya yang namanya takwa. Karena dia yang punya kendali atas dirinya, bukan dia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dan Rasul ini, ayat ini turun di bulan Sya'ban, bulan hari-hari seperti kita ini, di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah Rasulullah hijrah ke negeri Madinah. Tahun berikutnya, tahun keduanya dapat perintah untuk puasa di bulan Ramadan pada tahun tersebut. Kalau di total Ramadannya Nabi, Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah SAW itu tis'a Ramadanat, cuman 9 Ramadan. Cuman 9 Ramadan. Nah, dibandingkan kita sama saya aja dua kali lipat. Jadi 9 kali Ramadan, dan 9-nya itu dikatakan 8 kalinya dijalani Nabi. Nawakis, maksudnya nawakis itu 29 hari. Ramadannya itu puasanya 29 hari, cuman sekali yang beliau puasa full 30 hari. Yang 29 yo full asli nih, karena bulannya memang 29 hari. Bulannya kita kan cuma 2 macam, 29 kalau enggak 30 hari. 9 kali Ramadan yang dijalani oleh Nabi. Tapi bisa enggak kira-kira Ramadannya Nabi ini dibandingkan sama Ramadannya kita? Bainas sama wasumur, antara bumi dan langit. Tahun pertama Nabi berangkat, tahun pertamanya Nabi menjalani yang namanya puasa Ramadan, itu dijalani Nabi dengan perjalanan menuju Badar, berperang melawan orang kafir Quraisy. Jumlahnya 313 orang, pasukannya musuh 1000 orang lebih dengan peralatannya yang super lengkap. Enek sing mokel kira-kira. Awake dhewe kita inget-inget tahun pertamanya kita puasa koyo opo modele. Nggak usah tahun dulu pertama kali kita puasa, ini Ramadan nanti hari pertama modele awake dhewe koyo piye? Lemas, ngantuk, ngelak, itu yang dilakoni hari-hari pertama itu, sampai kita kalau jalan-jalan di jalan-jalan sepi kabeh toko-toko. Iki nyapo wong-wong lemes kabeh sih ternyata. Masih adaptasi badannya dengan puasa. Tapi ini Rasulullah pertama kali melaksanakan puasa. Kalau dibilang umatnya itu dibilang orang-orang mu'alaf. Ada yang Islamnya baru sebulan, ada yang Islamnya baru 2 bulan, ada yang Islamnya baru 5 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, paling banyak, paling banter 10 tahun, 13 tahun yang bareng sama turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW. Itu paling 15-an tahun, 15 tahun keislamannya Sayyidina Abu Bakar. Tapi barokah, istilahnya ketakwaan yang ada di dalam diri mereka menciptakan berbagai macam keajaiban. Menciptakan berbagai macam keajaiban. Mereka tidak lagi sampai Allah Subhanahu wa taala itu kalau muji umatnya atau para sahabatnya Rasulullah SAW, ini adalah umat, ini adalah sebuah kaum yang ngantuknya itu di tengah peperangan. Kalau zikiran tidak pernah ngantuk. Lek majelisan ndak tahu ngantuk. Kalau dibacakan Al-Qur'an ndak pernah ngantuk. Tapi kalau perang iso ngantuk. Lagi perang itu loh, musuh di depan mata itu bisa. Sahabatnya Nabi itu ngantuk, makan korma sampai kormanya itu jatuh. Seperti itu yang istilahnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kaum yang hatinya itu sudah terbalik. Terbalik dari kebanyakan manusia pada umumnya. Lek awake dhewe ngantuke ning majelis, lek awake dhewe ini Allahumma salli wa sallim. Dongo arep ngaji ngantuk, nyekel tasbih ngantuk, maca Quran ngantuk, salat lho ngantuk. Nggih. Tarawih, kalau tarawih iki 1 loro, salam loro. Salam nah
4 rakaat ini. Salamnya dihitungin terus, dihitungin terus sampai selesai. Setelah ini hatinya kita, dan itu hatinya para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang merubah mereka? Takwa. Apa yang merubah mereka? Ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang merubah mereka? Keyakinannya terhadap sesuatu yang tidak terlihat terasa nyata bagi mereka. Yang nyata bagi mereka adalah pahala, yang nyata bagi mereka adalah dosa, yang nyata bagi mereka adalah azabnya Allah Ta'ala, yang nyata bagi mereka adalah nikmatnya surga, yang nyata bagi mereka adalah perkara-perkara akhirat, yang bagi kita itu adalah sesuatu yang tidak terasa, tidak terendus, tidak bisa dirasakan. Bagi mereka itu semuanya terasa nyata. Dari mana? Dari didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dididik dengan didikan yang terbaik dan mendidik umatnya menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik. Makanya kita belajar terus ngaji kahfi wis sampai ayat yang ke-40 piro iki yo panggah ngono ae, panggahan salate yo panggah ngono ae. Ngajine kok yo panggah ngantuk to, Kak. Nggih, belajarnya kok tetep ngantuk ya. Ngafalinnya kok tetep ngantuk. Ini yang salah Al-Qur'annya apa kita? Nggih. Yang salah yang nyampein apa sing ngrungokne nggih. Salah kabeh koyoke. Nggih. Sing dipangan salah, nggih. Sing ngomong yo akeh salah, sing ngrungokne yo akeh salah semuanya, nggih. Tapi dengan kesalahan-kesalahan ini, nggih, dengan kekurangan-kekurangan ini, dengan ketidaksempurnaan ini, kita terus nyari rahmatnya Allah, kita terus nyari pengharapan kepada Allah, kita terus nyari pahala-pahala dari Allah. Ya Allah, yang enggak sempurna ini tolong disempurnakan. Ya Allah, yang kurang ini tolong ditambahi. Ya Allah, yang tidak benar ini tolong diluruskan. Ya Allah, yang masih melenceng-melenceng ini tolong ditunjukkan jalannya agar kami pantes, nggih, pantes baca sholawat, pantes ngaji, pantes baca maulid, pantes kumpul sama orang-orang yang baik, pantes menjadi muridnya guru-guru mulia, pantes menjadi hambanya Allah Ta'ala, dan pantas menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ndak popo bene ngantuk ritek, nggih. Ndak popo bene salah ritek, nggih. Salah diperbaiki. Ndak sempurna terus memperbaiki. Salah neh meminta ampun neh. Terus saja kita seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam salah satu hadisnya, beliau pernah mengatakan, ra'aitu arjal ayat. Saya ngelihat ada satu ayat yang membuat pengharapan yang sangat besar dari seluruh Al-Qur'an ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, qul li ibadil ladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang senantiasa melampaui batas, nggih. Melampaui batas, tak suruh begini mereka ke sana, tak suruh ke sini mereka ke sana, tak suruh seperti ini mereka seperti itu. Dosa enggak pernah berhenti, salah enggak pernah, selalu diulang-ulang. Tapi katakan kepada mereka, wahai Muhammad, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa menyerah, jangan pernah merasa ndak pantas, jangan pernah merasa minder untuk nyari rahmatnya Allah. Saya masih seperti ini ya Allah, saya masih berlumuran dosa seperti ini ya Allah, tapi tolong terima saya. Tolong tunjukkan kepada saya orang-orang yang mampu menuntun saya. Tolong tunjukkan kepada saya bagian mana dari diri saya yang perlu untuk saya benahi, sehingga saya bisa membenahinya dan saya berjalan terus menuju Engkau meskipun tertatih-tatih, meskipun terseok-seok. Kalau Imamul Haddad mengatakan fafirru ilallah, lari aja kepada Allah Ta'ala, tidak usah nunggu sempurna.
sempurna, ndak usah nunggu baik, ndak usah nunggu bener, ndak usah nunggu seperti itu. Karena fil intidar, karena kalau kita nunggu-nunggu, karena kalau kita terus menunggu, nanti tobaté lek umure 50, engko salate lek umure 40, engko tobaté nanti saya berhenti dari dosa ini ketika begini, kita ngulur-ngulur yang seperti itu, maka kita ngulur waktu dan kita nggak ngerti ajal kita datangnya kapan. Ya lek sempet tobat, ya kalau enggak, ya kalau sempet berubah, kalau enggak, ya kalau diterima, kalau enggak, ya kalau dibukakan, kalau ditutup, kalau diusir. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita belajar, terus belajar lewat lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biar berkah, biar tetap majelis kita ini istiqomah, biar majelis kita ini tetap dapat istiqomahnya surat Al-Kahfi, dapat istiqomahnya kita membaca dan juga mempelajari ayat demi ayat yang Allah Taala bacakan di dalam kitabnya. Kita baca beberapa tafsiran dari surat Kahfi terusane minggu yang lalu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mal wal banun. Dia dimulai wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Jadi kemarin kita bahas tentang perumpamaan dunianya itu sendiri. Jadi mulai dari Allah Ta'ala didik kita cara pandang kita terhadap dunia, gimana cara kita memperlakukan dunia, dan bagaimana cara kita menempatkan porsinya manusia-manusia dari segi keduniaannya, dari segi keduniaannya. Ini pendidikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau diamalkan oleh setiap muslim, yang kalau diamalkan oleh setiap hamba-hamba Allah, tidak akan pernah kita temukan pertengkaran, tidak akan pernah kita temukan pembunuhan, tidak akan pernah kita temukan penyelewengan, tidak akan pernah kita ketemukan yang namanya kedoliman, karena Nabi Muhammad pernah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sesungguhnya kepalanya semua kesalahan, pangkalnya semua kesalahan, akarnya setiap kesalahan itu mesti berawal dari yang namanya sifat hubbud dunya, cinta sama dunia. Cinta sama dunia yang bakalan. Jadi kalau kita merhatikan ya, setiap ada kesalahan, setiap ada kedoliman, kita lihat punjerane mesti siji, punjerane mesti satu. Apa itu? Cinta sama dunia. Perzinahan. Kenapa orang sampai berzina? Karena cintanya kepada istilahnya sebuah penyaluran biologis di tempat yang salah, di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan, pembunuhan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini gara-gara apa? Gara-gara wong wedok. Perempuan ini tak salah satu dari bagiannya dunia, dan semuanya. Ada orang mencuri ya karena nyari dunia, orang korupsi ya karena nyari dunia, semuanya. Semua pangkal dari kesalahan itu adalah hubbud dunia, cinta sama dunia. Begitu juga sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Pangkal dari setiap kebaikan, pangkal dari setiap kebaikan adalah kebencian kepada dunia. Penolakan kepada dunia adalah akar dari setiap kebaikan. Akar dari setiap kebaikan adalah penolakan kepada dunia. Orang yang mau meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala karena mikirnya apa? Mikirnya dawa, uripku ndak mek neng dunya tapi sampai ke akhirat. Orang yang bersedekah, kenapa kok sampai bersedekah? Karena tahu persis ini harta akan saya bawa sampai ke negeri yang kekal, ndak akan kalau saya pendem tok di dunia, ndak akan jadi apa-apa. Jadi punjerane setiap kebaikan adalah kebencian seseorang atau penolakan seseorang dari yang namanya dunia. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW di sini dikatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, dan yang paling indah dan yang terindah dari semua hal yang melenakan dari dunia ini adalah dua hal. Apa itu? Al-mal wal banun, harta sama anak-anak.
harta sama anak-anak. Nah, guru saya mengatakan setiap harta, setiap anak-anak, setiap harta, setiap anak-anak yang hanya dijadikan sebagai zina saja, seperti yang diisyaratkan, seperti yang dikabarkan di dalam ayat ini, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta sama anak-anak itu memang perhiasannya dunia ini. Dunia ndak rame lek ndak enek anak-anak. Dunia ini tidak rame kalau tidak ada anak-anak. Makanya abah saya bilang umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas ini mau dolan-dolan ke pantai atau dolan ke Jatim Park, apa dolan lek ndak enek bocah cilik kayak wong delungap-delungop. Nggih. Nini umur 50, suami istri dolanan bom kar. Nggih. Api apa elek? Kan aneh, nggih. Yang ada nggih nenek-nenek 50 ini delok putune dolanan bom kar, delok putune mainan terjun payung nggih. Apa halilintar dan lain sebagainya ada, lucu, bagus, pantes nggih. Itu kalau dilakukan anak-anak nggih. Ke pantai juga gitu, renang-renang. Nini umur 50 tahun nggih bikini ning gone pantai didelok lho. Risi, sing delok risi. Jadi seperti itu, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Guru saya mengatakan ini perhiasan dunia ini tadi, harta dan anak-anak ini ketika dipoles dengan perkara-perkara akhirat, ketika dijadikan untuk aset akhirat, ketika dijadikan untuk investasi akhirat, ini adalah awal pijakan seseorang menuju surga. Awal pijakan seseorang untuk terselamatkan, awal pijakan seseorang untuk bahagia, awal pijakan seseorang untuk tentrem hatinya, tentram pikirannya, tentram muamalahnya ketika aset-aset ini dipikirkan untuk dunia. Saya punya anak, tak didik anakku kenal Allah, tak didik anakku cinta sama Rasulullah, tak didik anakku untuk sholat, tak didik anakku untuk puasa. Ketika mereka dewasa, tidak ada lagi di dalam hati orang tuanya anakku sholat apa durung, anakku poso apa enggak, anakku sugih zakat apa enggak ya, anakku sama tetangganya gimana, anakku nutup aurat apa enggak, anakku sama siapa, anakku kalau anaknya perempuan, anakku karo wong lanang endi, anakku bener apa enggak muamalahnya di sana. Ini ketika mereka dijadikan aset-aset akhirat, tentram hati orang tuanya. Di dunia sudah menyenangkan, apalagi di akhirat. Di dunia sudah bikin orang tuanya senang, apalagi di akhirat. Ini pijakannya akhirat jadi dibumbung sampai duk. Anakku bukan aset dunia saya, tapi anakku adalah aset akhirat saya. Begitu juga dengan harta. Orang kalau dikasih kelebihan harta bakalan nyari, istilahnya orang kalau nyari dunia, nyari harta, kalau ngerti bahwasanya hidup ini cuma sementara, nanti yang kekal itu di akhirat, dia akan sangat berhati-hati dari mana nyarinya. Golekku neng ngendi, nyariku di mana, halal apa enggak, baik apa enggak, terhormat apa enggak, bikin perut, istilahnya ketika masuk ke dalam perut saya ini akan bikin yang timbul ini kebaikan-kebaikan apa enggak, itu semuanya dipikirkan. Jadi semua al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ketika ini dijadikan aset menuju Allah Ta'ala, dia akan bawa, itu adalah pijakan awal, dia akan gembira di dunianya, gembira juga di akhiratnya, ngumpul di dunia, ngumpul juga di akhirat. Tapi kalau sudah enggak, kalau sudah sebaliknya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, anak sama harta ini cuman dijadikan hiasan-hiasan dunia, pamer-pameran di dunia, bangga-banggaan di dunia, nyari-nyari perkara dunia, nyari yang dilihat orang, yang diperhatikan orang, ngikuti trennya saiki opo, anakku kudu ngono, trennya saiki harta ditasarufkan untuk apa, ikut di situ. Trennya sekarang ini kita hidup bagaimana,
semua ngikut di situ. Nggih. Yang tren itu sekarang kita anniversary-an, yang musim itu kita ulang tahunan di sini terus foto-foto, terus itu nggih. Kalau cuman untuk zina seperti itu cuman perhiasan aja. Mek iso dibanggakne neng donya tok. Cuman bisa dilihat seakan-akan oh dia gembira di dunia. Oh dia banyak harta di dunia. Oh dia anaknya baik-baik di dunia. Oh dia cuman gitu aja. Dan itu semuanya kata guru saya, kalau cuman untuk sebatas perkara dunia, ya anakku sekolah untuk nyari harta dunia. Tidak mikirkan akhirat sama sekali. Itu adalah pijakan awal orang tua untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pijakan awal untuk sengsara, pijakan awal untuk sakit, pijakan awal untuk didurhakai, pijakan awal untuk ditipu, pijakan awal untuk susah dunianya, susah akhiratnya. Susah neng donya wis susah. Nggih, anakku karo sapa ya? Anakku digawa wong lanang endi ya? Anakku mikir terus orang tua, karena dia ndak mau nutup aurat, karena dia ndak mau belajar yang benar, karena dia ndak dididik untuk taat, karena dia ndak dididik untuk sholat, karena dia ndak punya ketakwaan di dalam dirinya. Sudah, nggih, entek. Senengnya di dunia habis, senengnya di akhirat juga habis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan khosirun. Jadi sesedih-sedihnya orang, sesedih-sedihnya keluarga, seterpuruk-terpuruknya orang, seterpuruk-terpuruknya keluarga adalah mereka-mereka yang dirinya dan keluarganya sama-sama digiring sama Allah Ta'ala menuju ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang Nabi Allah Nuh saja, Nabi Nuh, seorang nabi yang sama Allah Ta'ala dikasih ujian kaum, disuruh dakwah sama kaumnya 950 tahun. Yang diminta ketika mau naik ke atas kapal itu, ya Allah tolong keluarga saya ini, tolong semuanya diselamatkan ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya keluargamu bakalan selamat. Begitu naik ke atas kapal, yang tertinggal adalah salah satu putranya yang bernama Kan'an. Ketika Nabi Nuh mengatakan, ya wahai ya bunai irkam ma'ana, wahai putraku ayo naik sama kita. Ya hari ini tidak ada keselamatan kecuali dari Allah. Yang selamat, yang tidak ditenggelamkan, yang tidak binasa, hanya orang-orang yang naik di atas kapal ini, wahai putraku. Apa jawabannya putranya? Enggak ya ayahku, aku tak naik aja ke atas gunung yang tinggi itu, aku akan selamat karena saya naik ke atas gunung. Ternyata apa? Airnya naik sampai ke atas gunung. Puncaknya gunung semuanya ketutupan sama air. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya Rabb, inna bni min ahli. Ya Allah, bukankah putraku ini termasuk keluargaku? Dan bukankah engkau telah berjanji untuk menyelamatkan keluargaku? Bukankah kita sudah punya percakapan di awal bahwasanya semua keluargaku ini nanti akan engkau selamatkan ya Allah? Apa jawabannya Allah? Innahu laisa min ibnik. Wahai Nuh, dia itu bukanlah putramu. Innahu amalun ghairu sholeh. Alasannya apa kok enggak dijadikan putranya Nabi Nuh? Karena dia punya amalan-amalannya. Dia punya amalan-amalan yang enggak soleh. Dia pembangkang, dia tidak mau beriman, dia tidak mau sholat, dia tidak mau ibadah. Berarti apa? Amal soleh, iman dan amal soleh ini bisa menyatukan. Iman dan amal soleh ini juga yang mampu memisahkan. Abahnya bukan kiai lagi, bukan ustadz lagi, bukan orang terpandang lagi, nabi plus rasul. Nabi plus rasul dikatakan sama Allah Ta'ala, dia bukan anakmu karena dia tidak punya amal baik, karena dia bukan anak yang baik. Bukan anak yang baik alasannya. Makanya kalau kita pengen, kita sama keluarga kita sama orang-orang tercinta kita pengen ngumpul di dunia, pengen ngumpul juga di akhirat, yang direkatkan apanya? Imannya dan amal solehnya.
Berkumpullah atas dasar iman, berkumpullah atas dasar amal soleh, berkumpullah untuk nyari ridhonya Allah, berkumpullah untuk nyari kedekatan kepada Allah, berkumpullah untuk ingat-ingat tentang Rasulullah, berkumpullah untuk nyari tahu tentang perkara agama. Di situ kamu akan berkumpul di dunia, ngumpul lagi di akhirat. Nggih, ngumpul di dunia, ngumpul di akhirat. Seneng neng dunia, seneng neng akhirat. Nggih, innahu amalun ghairu sholih. Alasannya cuma satu, kan anak itu nggak diselamatkan karena dia tidak punya amal baik. Karena dia beramal dengan amalannya orang-orang yang buruk. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Setelah itu apa? Wal baqiyatus sholihatu inda rabbika khairun wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Dan kalau kamu mau menjadikan harta dan juga anak-anakmu ini sebagai perkara yang langgeng sampai ke akhirat, ini mereka semuanya akan masuk dalam kategori al baqiyatus sholihat. Al baqiyat itu apa? Perkara yang tersisa, perkara yang akan abadi, perkara yang akan terus kita temui. Syaratnya apa? Syaratnya adalah itu berbentuk amal-amal soleh. Al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Sebaik-baik pembalas adalah Allah, sebaik-baik pemberi adalah Allah, sebaik-baik yang menempatkan adalah Allah. Ketika kita menempatkan segala sesuatu untuk Allah, maka di situ kita akan menemukannya kembali di akhirat nanti. Al-baqiyatus sholihatu. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud al-baqiyatus sholihat. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan salat 5 waktu itu baqiyatus sholihat. Ada yang paling masyhur adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar hunnal baqiyatus sholihat. Ini yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 zikir yang paling disukai sama Allah. 4 zikir yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad. 4 zikir yang bahkan cahayanya Rasulullah SAW seperti tadi dibaca di Maulid Tiba, dibaca di Maulid Tiba. Allah Ta'ala itu ketika menciptakan cahayanya Rasulullah SAW, cahaya itu begitu diciptakan, dimampukan sama Allah Ta'ala untuk mengucapkan 4 zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Jadi cahayanya itu berzikir. Wa yusabbihul malaikatu bitasbihi. Dan sebab cahaya ini tadi, maka seluruh para malaikat pun ikut bertasbih mengelilingi cahaya tersebut. Itu cahaya sebelum penciptaan Nabi Allah Adam bi alfai'am, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Yang sebelum itu yang diciptakan pertama kali adalah cahayanya Rasulullah SAW, dan itu bertasbih, dan bertasbih di sekelilingnya itu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu diceritakan gitu di situ, cahaya itu dimasukkan ke dalam ila sulbin Adam, dimasukkan ke dalam tulang sulbinya Nabi Allah Adam. Setelah itu berganti di tulang sulbinya Nabi Allah Nuh ketika Nabi Nuh ada di atas kapal, pindah sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, sampai kepada tulang sulbinya Sayyid Abdullah. Setelah itu masuk ke dalam perutnya Sayyidah Aminah. Setelah itu dilahirkan oleh Sayyidah Aminah. Seperti itu riwayat cahayanya Rasulullah SAW. Jadi bertasbih. Itu semuanya. Ketika ada salah seorang sahabat nanya, dia masuk Islam, dakhaltu fil Islam, saya baru saja masuk Islam setelah fa'allamani Rasulullah SAW, maka begitu saya masuk Islam, Rasulullah itu ngajarkan saya surat Al-Ikhlas, ngajarkan saya surat Al-Kafirun. Setelah itu ngajarkan saya surat Az-Zalzalah. 3 surat ini surat yang diajarkan sama Nabi begitu saya masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ngajarkan lagi kepada saya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan hunnal baqiyatus sholihat. Ini yang dinamakan dengan al baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat. Jadi tasbih, zikir, yang dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu ketika beliau ninjau rakyatnya, belusuan,
lek blusukane presiden kita kan numpak napa? Numpak motor, numpak mobil, numpak sepeda ndak presidennya kan numpak yang seperti itu. Kalau Nabi Sulaiman ini kan putranya Nabi Allah Daud. Beliau adalah Nabi Daud ini nabi dan juga raja, maka turun kerajaannya kepada Nabi Allah Sulaiman, bertambah ke istilahnya pasukannya itu bertambah, ada dari kalangan angin, ada dari kalangan jin, ya kan? Jadi ketika blusukan itu tadi, nggih. Jadi ketika ninjau rakyatnya wis ndak level numpak kuda, numpak onta, numpak ndak. Yang dinaiki angin. Jadi beliau itu naik angin, keliling-kelilingnya itu naik angin. Yo terbang gitu seperti itu. Dan di belakangnya itu pasukannya, ada yang bentuknya jadi burung-burung yo ikut di situ, hewan-hewan ya ikut di situ, ikut ninjau. Jadi menterinya ada yang menteri dari burung, ada menteri dari ini kabeh kon deloki rakyatku seneng kene piye rakyatku. Mae sampai kesejahteraannya semut aja diperhatikan sama Nabi Allah Sulaiman. Gitu. Sampai diceritakan di dalam surat An-Naml itu kan saking perhatiannya seorang raja kepada umatnya, bahkan umat yang dari kalangan semut-semut pun diperhatikan sama Nabi Allah Sulaiman. Maka dikatakan ketika Nabi Sulaiman itu ninjau, jadi di atas awan itu lagi jalan-jalan ngeliati rakyatku seneng kene, rakyatku seperti itu. Tahu-tahu ada seorang petani dengan alat cangkulnya, dengan keadaannya yang berlumuran sama lumpur dan lain sebagainya, ngelihat kepada Nabi Sulaiman. Setelah itu dia mengatakan subhanallah, laqad utiya Sulaiman mulkan azima. Ya Allah, subhanallah, maha suci Allah. Nggih, maha suci Allah. Nabi Sulaiman ini benar-benar dapat sebuah kekuasaan yang luar biasa besar. Nggih, iso numpak angin, bisa ngendalikan jin, bisa nyuruh bangsa jin, bangsa manusia dan lain sebagainya. Oh, laqad utiya Sulaiman mulkan azima. Ini kekuasaannya benar-benar luar biasa. Maka pasukannya Nabi Sulaiman yang bentuknya angin itu langsung ngambil kata-katanya petani tersebut. Dia ngomong cuman berbisik, nggih, cuman ngomong subhanallah. Yo, Nabi Sulaiman ya di atas sana dia ngomong subhanallah, laqad utiya Sulaiman mulkan azima. Ini pasukannya yang dari angin ini tadi langsung ngambil kata-katanya laki-laki tersebut, kata-katanya petani tersebut dibawa kepada Nabi Sulaiman, diperdengarkan di telinganya Nabi Allah Sulaiman. Itu loh, rakyatmu ngomong seperti itu. Langsung turun Nabi Sulaimannya. Langsung turun diparani, ya zari', wahai petani, wahai tukang ladang, wahai tukang kebun, apa tadi yang kamu katakan? Kamu tadi ngomong apa? Katanya petani tersebut, ya aku cuma ngomong subhanallah, laqad utiya Sulaiman mulkan azima. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, wahai petani, ketahuilah, apa yang dikasih, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman dengan kata-kata subhanallah yang terucap dari lisanmu itu masih lebih berharga subhanallah tersebut ketimbang apa yang aku miliki semuanya. Semua yang aku miliki ini nanti bakalan hilang. Kita lihat sekarang, Nabi Sulaiman di mana? Nabi Sulaiman bagaimana? Kerajaannya piye? Enek penerusnya sing iso numpak angin. Ada penerusnya yang bisa mengendalikan jin. Ada penerusnya yang bisa nyuruh-nyuruh seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaimannya di mana? Kerajaannya nasibnya gimana? Bawahannya semuanya kemana? Ndak ketok kabeh. Yang diberikan kepada Sulaiman sekarang, yang diberikan yang sekarang ini ada pada diriku sekarang ini, nanti bakalan binasa semuanya. Tapi kita lihat lafadz subhanallah yang keluar dari lisanmu itu tadi bakalan kemana dan menjadi apa dan menjadi sebab apa. Ini kita nyeritakan tentang laki-laki tersebut. Entuk pahalane deh, dapat pahalanya, dapat kiriman pahalanya, dapat kiriman karena kita memahami makna subhanallah lewat apa yang terjadi antara dirinya dengan Nabi Allah Sulaiman. Sedangkan yang terlihat, yang dikira orang sebagai harta, ternyata bukan harta. Yang dikira orang sepertinya adalah kekayaan, ternyata bukan kekayaan. Yang dikira adalah miliknya, ternyata bukan miliknya. Semuanya bakalan binasa, semuanya bakalan hilang. Tapi subhanallah,
subhanallahnya Allah Subhanahu wa taala ndak pernah hilang sampai akhir zaman nanti. Nggih, ditemoni nang gone akhirat. Bakalan kelihatan pahalanya di akhiratnya Allah Ta'ala, bakalan kelihatan pahalanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Nabi Allah Ibrahim pernah mengatakan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, naik ke atas langit, kan ketemu para nabi-nabi di situ, ketemu yang negosiasi sama Nabi Musa, nyangen 50 sholat jadi 45, jadi 40, itu kan negosiasi yang diajarkan sama Nabi Allah Musa. Ketemu juga sama Nabi Allah Ibrahim yang disebut dengan Abul Anbiya, abahnya semua para nabi. Abahnya para nabi-nabi kebanyakan setelah zamannya Nabi Ibrahim itu ke bawah itu banyak sekali nabi yang keturunannya Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, baligh salami, baligh salami ila ummatik. Jadi Nabi Ibrahim itu kirim salam kepada umatnya Nabi Muhammad lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baligh salami ila ummatik dan katakan kepada mereka, jadi sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad, katakan kepada mereka, innal jannata turbatan thayyibatan. Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwasanya surga ini tanahnya aja sangat indah, tanahnya indah, kehidupannya indah, semua yang ada di sana abadi, semua yang ada di sana super duper fasilitas yang tidak akan pernah kamu temui di dunia. Turbatan thayyibatan wa ma'uhu adban, dan airnya itu adalah air yang kamu bisa merasakan air dengan segala macam modelnya. Katakan kepada mereka, iming-imingi mereka tentang surga wahai Muhammad, dan katakan kepada mereka, annal jannata ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mereka pengen jadi ahli surga, kalau mereka pengen punya cicilan di surga, kalau mereka pengen ngeredit untuk masuk surga, ngeredit dari sekarang, tanam, hiasi rumah mereka di surga, hiasi surga mereka, dan ketahuilah bahwasanya setiap kali ada hambamu, setiap kali ada umatmu yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, Allah Ta'ala akan langsung menanamkan di surga mereka itu sebuah pohon yang akan bisa mereka nikmati selamanya di sana, yang akan mereka dapat bersenang-senang selamanya di sana. Jadi setiap kali kita mau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kita nanam satu pohon. Kita nanam satu pohon. Ini yang hobi nanam-nanam mesti ngerti maknanya. Senengane tandur-tandur neng omah nggih. Mae kalau tandur-tandur lagi nyirami apa lagi mubu ya apa lagi nanam, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi tanamannya ndak mek ning dunya, tapi di akhirat juga indah. Surga kita indah. Rumah kita akan berhiaskan dengan tanaman-tanaman tersebut karena tanamannya surga. Bukan terus kita bawa pupuk dari sini, bawa benih dari sini, ndak. Tapi setiap kali kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, Allah Ta'ala akan menanamkan satu pohon di dalam surga. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala wallahu a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan kapan? Berfoto nanti setelah kita berhari raya. Mugi-mugi dipanjangkan umurnya, mugi-mugi diberkahkan semua hal yang kita miliki. Semoga kita semuanya sama Allah Ta'ala dikaruniai ibadah yang terbaik, ibadah yang terindah, pikiran yang terkhusyuk, belajar yang belajar berlapang dada, belajar ngontrol emosi, belajar untuk niru apa yang dilakukan oleh orang-orang mulia, para sahabatnya Nabi, para keluarganya Nabi, para orang-orang soleh terdahulu. Kita nyari maknanya Ramadan dari mereka, kita nyari berkahnya Ramadan dari mereka, kita nyari pikiran-pikirannya Ramadan lewat mereka, kita nyari niat-niatnya Ramadan lewat mereka, agar kita bisa dijadikan sama Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang beribadah di dalam bulan Ramadan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim.